Halo para pecinta buku, selamat membaca. Salam kenal, saya Velia Seviandra. Hari ini akan membahas buku berjudul Selesai dengan Diri Sendiri karya Ahmad Rifai Rif'an. Buku ini ditulis oleh Ahmad Rifai Rif'an dan diterbitkan pada tahun 2022 oleh PT Alex Media Komputindo yang berjumlah 372 halaman. Buku ini memberikan gambaran kepada kita tentang karakter pribadi yang harus dicapai oleh setiap manusia dalam hidupnya. Sebab ada begitu banyak keputusan besar dalam hidup yang akhirnya dihubungkan dan frase selesai dengan diri sendiri ini. Misalnya, jangan menikah sebelum selesai dengan diri sendiri. Jangan menerima jabatan publik sebelum selesai dengan diri sendiri. Jangan pilih pemimpin yang belum selesai dengan diri sendiri, dan seterusnya. Di buku ini ada 3 poin menarik yang akan saya bahas tentang parameter dan ikhtiar apa saja yang butuh kita lakukan untuk menjadi manusia yang selesai dengan diri sendiri. Yang pertama adalah berhenti hidup dalam topeng. Banyak dari kita yang lebih menikmati persepsi orang lain dibanding diri kita yang sebenarnya. Ada yang narsis berfoto di dalam mobil agar dikira sudah sukses. Saat jalan-jalan, pamer. Saat lagi kaya, pamer. Saat makan enak, pamer. Karena disadari atau tidak, kini kita hidup di masyarakat yang baru bisa menikmati kebahagiaan saat kenikmatan yang kita rasakan diketahui oleh orang lain. Mengapa kita sangat takut disangka tidak bahagia, sehingga merasa perlu menunjukkan kebahagiaan kita di depan banyak orang. Padahal, kebahagiaan sebenarnya bukan untuk dipertontonkan, tapi untuk dinikmati. Biarkan saja orang menilai kita menderita, kalau nyatanya kita sedang bahagia. Jadi, mulai sekarang, berhentilah hidup dalam topeng. Yang kedua adalah 3 waktu. Pada hakikatnya, bukankah kita hanya hidup dalam 3 waktu? Masa lalu, masa depan, hari ini. Masa lalu, kita tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi di masa lalu. Kita pun tak punya kuasa untuk menarik apa yang kita katakan dan tuliskan. Kita tak mungkin lagi merevisi kesalahan di masa lalu. Maka, sikapilah masa lalu dengan bijak. Dengan cara menyesali kesalahan di masa lalu, berjanji tak mengulangi kesalahan yang sama, lalu ambil hikmahnya. Jadikan masa lalu sebagai mata air yang mengalirkan ilmu dan kebijaksanaan hidup untuk merencanakan dan menggapai masa depan yang lebih baik. Masa depan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan, tak usah jauh-jauh. Bukankah kita juga tak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 jam mendatang, sehari mendatang, bahkan setahun yang akan datang. Semua menjadi misteri yang tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui dengan pasti. Hari ini, jangan terlalu sering mencemaskan masa depan, sehingga waktu kita justru ludes dihabisi oleh rasa cemas dalam jiwa. Biarkan masa depan datang dengan sendirinya. Tugas kita adalah memanfaatkan sebaik mungkin jenis waktu ketiga, yakni hari ini. Anggaplah pintu masa silam telah tertutup, dan pintu masa depan belum tentu terbuka. Maka buatlah yang terbaik hari ini. Yang terakhir adalah gak ada yang salah dengan masalah. Musibah adalah cara terbaik Tuhan untuk menegur kita agar kita tidak terlampau jauh dalam bertindak salah. Tak ada yang salah dengan musibah. Yang salah adalah ketika kita menyikapi musibah itu dengan respon yang negatif. Kita mengeluh kepada orang lain, kita merintih kepada sesama manusia, kita buruk sangka kepada Tuhan. Kita menduga bahwa Tuhan tidak adil pada kita. Padahal, sungguh, setiap kejadian selalu menyimpan hikmah. Tugas kita adalah senantiasa berikhtiar dan berupaya agar hidup kita berada di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sementara, apapun peristiwa yang bakal terjadi nantinya, serahkan semuanya pada Tuhan. Kita hanya manusia yang bisa merencanakan, mengupayakan, dan memanjatkan pinta. Sementara, pemegang kendali takdir hanyalah Tuhan semesta alam. Sekian pembahasan 3 poin menarik pada buku ini dari saya. Saya merekomendasikan buku Selesai dengan Diri Sendiri karya Ahmad Rifai Rif'an ini sebagai bacaan yang inspiratif untuk pengembangan diri. Buku ini akan membantu kamu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan puas dengan diri sendiri. Dalam buku ini kamu akan menemukan panduan dan prinsip-prinsip yang dapat membantumu untuk membangun karakter pribadi yang kuat dan meraih kesuksesan dalam hidup. Hidup kita diubah oleh 2 hal, lewat orang yang kita cintai dan lewat buku yang kita baca. Selamat membaca!